baca tadi di Al-Bukhari disebutkan baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang meriwayatkan sebelum baca surah tadi baca doa dulu, ada yang surah dulu baru kemudian doa. Tapi sepakat bangun tidur ada doanya. Awas, hati-hati nih. Penting pertanyaan saya, apa fungsi doa itu? Awas, ini sebelum dihapus nih. Sebelum dihapus. Yang jadi masalah itu yang nggak pengen saya hapus dihapus tuh. Semoga Allah ampuni dosanya. Al-Ard. Ad-dunya. Mampir ke alam kubur. Itu lagi sini. Apa di sini? Jangan diulangi ya. Baik, lihat sini. Ini contoh dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu antum berdoa, langsung dituliskan 10 kebaikan. Nih. Jadi poin untuk ke akhir. Tapi doa itu bukan sekedar bacaan yang melahirkan pahala, bukan cuma itu. Tapi petunjuk bagaimana kita mengawali aktivitas yang akan kita kerjakan. Misal, ada doa bangun tidur, saat bangun Anda baca. Seakan-akan Anda bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan pada saya bagaimana saya beraktivitas di hari ini supaya semua aktivitas saya melahirkan pahala. Maka dikatakan lewat petunjuk Nabi, puji dulu Allah. Mudah bagi Allah mewafatkan kamu saat tidur, tapi kamu diberi kesempatan kembali untuk beraktivitas. Ajal kamu belum datang. Maka Anda katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau maknya dibuang ba'da amatana maka wafat kiamat tuh. Tapi ketika ada maknya sementara ditahan, setelah itu diberikan, dikembalikan hidup. Tapi yang paling menarik, lihat baik-baik. Wa ilaihin nusyur. Nasyara yansyuru nusyuran. Intasyara yantashiru intisyaran. Itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali berpencar, beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau Anda orang Semarang, Anda pergi ke Jakarta, ke Surabaya dan seterusnya untuk mencari bekal dan balik lagi ke Semarang, maka perpencarannya disebut dengan intisyar. Pencarian bekalnya sampai pulang disebut dengan nusyur. Seakan-akan Anda katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih hari ini saya diberi kesempatan hidup. Padahal bisa engkau wafatkan saya saat tadi tidur ya Allah. Tapi saya diberi kesempatan hidup. Saya mohon ya Allah, bimbing saya supaya hari ini bisa mencari bekal untuk pulang. Kalaupun saya wafat hari ini, sudah siap bekal saya untuk pulang. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang-orang hidup lagi, baca doa tadi, maka sebetulnya dia sudah menyiapkan agenda yang terbaik dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kalau antum kemarin gak jamaah, sekarang siapkan. Mumpung hidup, besok belum tentu. Siapkan asar di mana, maghrib di mana, isya di mana. Kemarin gak baca Quran, sekarang siapkan. Berapa ayat yang antum akan bacakan? Antum mesti paham, malam ini mau tahajud apa enggak? Berapa rakaat antum mau tunaikan? Besok mau infak di mana? Mau jamaah di mana? Siapkan. Begitu antum diberi kesempatan hidup, maka bukan cuma kata-kata yang didendangkan. Bukan cuma kalimat yang disampaikan, buktikan lewat pembuktian amalan antum. Itu yang disebut dengan petunjuk. Ini, poinnya ini. Begitu semua pekerjaan dikerjakan dengan petunjuk doa tadi, maka semua punya nilai. Tapi persoalannya, kita tidak bebas dari yang ini. Ancaman neraka. Kalau ini amal soleh, ini amal salah. Ini bekalnya pahala, ini bekalnya dosa. Kalau ada orang punya pahala, saat bersamaan punya dosa, maka rumusnya di hadis Muslim, pahala ini mesti transfer untuk menggugurkan dosa dulu. Hapus. Misal, maaf ya, dapat pahala 10, dapat dosa 1. Maka yang 10 ini akan kemudian diberikan dulu pada yang 1 untuk menutup. Tutup, kurangi 1, jadi tinggal 9. Yang celaka dapatnya 10, ininya makin banyak. Memang 1, tapi 1 di Semarang, 1 di Surabaya, 1 di Rembang, 1 di Demak. Kumpul semua. Ini yang jadi masalah. Nah sekarang, Anda yang pengen ke surga tadi, rumusnya ingat baik-baik, pahala Anda akan dikurangi oleh dosa. Maka disitulah Anda bisa simpulkan kemana Anda akan pergi dan kemana Anda akan berlabuh. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang tidak punya dosa di malam hari ini? Boleh angkat tangan. Gak apa-apa, silakan angkat. Yang tidak punya dosa, saya langsung pulang. Betul, Anda lebih layak untuk menyampaikan ceramah. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak, angkat tangan.
Yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Banyak, baik. Turunkan lagi. Siapa yang mau ke surga? Banyak. Surga Firdaus. Bersama Nabi. Turunkan lagi. Siapa yang dosanya paling banyak? Ini mulai aneh nih. Saya tuh suka merenung gitu, bertafakur, lihat-lihat ayat, ya Allah, Nabi Adam kesalahan dikit, keluar dari surga. Ini saya dosa banyak, pengen masuk. Gimana caranya? Maka kita harus mencari amalan yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah kita tidak mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini udah berapa banyak? Saya tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Elang melihat. Bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita. Elang tuh naik sampai ke atas tinggi lewatin gunung. Anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas, anak sendiri gak kelihatan. Gak percaya besok silakan cek aja naik. Tapi persoalannya mata kita dihisap, mata elang enggak. Buka Quran surah ke-17 ayat 36. Paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu karena semua unsur sumber pengetahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya. Maaf, hati kita, pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata, maaf, banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, laki-laki, Quran surah 24 ayat 30, perempuan ayat 31. Katakan pada laki-laki yang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Jikalau Allah nggak suka, kata Allah, palingkan. Berarti kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan. Berapa banyak dalam kehidupan baru bangun dah salah lihat. Astagfirullah. Bangun, lihat handphone. Begitu dibuka, cek status WhatsApp. Begitu yang dilihat siapa? Profil seorang. Ada muncul gambar iklan, gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali antum melihat status di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik? Hari ini aja udah berapa kali tuh? Itu baru mata. Dan yang paling celaka gambar itu kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, dibawa sholat. Coba ketika antum sholat tuh, bawa handphone antum, terkumpul berapa banyak yang kotor di situ? Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk dimasukin. Saat yang bersamaan, enak aja antum minta kepada Allah. Rabbighfirli, warhamni, wajiburni, warfani, warzuqni. Gimana Allah memberikan rezeki kepada antum, sedangkan antum datang dengan kotoran. Antum mau menghadap orang penting di dunia, datang ke tempatnya sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet rumahnya, sengaja lagi. Apa antum diberi? Kalla. Belum masuk dari suruh keluar. Antum datang menghadap kepada Allah dengan kotoran melekat di dalam diri, bahkan dimasukin ke sakunya, minta, ya Allah, sayangi saya. Bagaimana aku bisa menyayangimu kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur dan tidak kamu keluarkan dari dalam dirimu? Pikiran. Tadi aja tuh sebelum taklim dimulai, berapa kali prasangkanya keliru. Ini ustadznya mana sih ya? Ini panitia bagaimana sih? Sudah datang jam 5, sampai sekarang belum ada ustadznya. Ayo. Itu baru pikiran. Ini terakumulasi itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan. Saya tidak Ustaz, tidak seperti itu. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Dari tadi begitu aja Ustaz itu sama. Jadi Anda bayangkan semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki berapa banyak yang berbuat maksiat. Maka terakumulasilah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak daripada amal solehnya. Banyak. Seperti tangan tadi diangkat. Pertanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa ini, sementara kita paham waktu kita terbatas, ini akan kita tinggalkan nih. Saya mohon ya, tolong jangan banyak mainnya, tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tampak. Ada yang digulung ombak, sebabnya macam-macam, gak ada ombak pun meninggal juga. Ada yang kena gempa, dipertontonkan di hadapan kita untuk memberikan tanda, hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur, besok Anda akan diantarkan untuk masuk ke penginapan berikutnya. Maka mohon maaf, jangan banyak bercanda di sini. Ada alam setelahnya. Nah persoalannya, yang di sini nggak dibawa, ini yang kita bawa nih, cuman 2. Kalau nggak bawa pahala, bawa dosa. Maka sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu. Karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk menggugurkan ini yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah, karena waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan akan pulang.
Mungkin yang merasa sekarang hidup untuk berkepanjangan, tiba-tiba pulang dari sini mungkin pulang menghadap Allah Subhanahu